wa ta'ala atas segala nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir di malam takziah yang pertama dan yang terakhir malam ini. Hanya satu malam saja. Insyaallah apa yang kita lakukan malam hari ini semoga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami mengajak Bapak Ibu majelis takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan ilahi. Pertama-tama yang kami hormati dan kemuliakan Pak Ustaz untuk menghadiri tausiah pada malam hari ini pada Bapak Ibu dan teman-teman dan sahabat almarhumah Siti Nur Asmi binti Jauli Desukuru yang sempat hadir malam hari ini dan teman-teman yang malam ini live streaming di seluruh Indonesia. Ada bahkan teman-teman bintang salam dari Australia tadi, dari Belanda juga, hari ini dari Jerman juga tadi berikan salam dan ikut pada usia malam ini Ustaz untuk menghadiri kalian masuk ke malam. Baik, Bapak Ibu, majelis tausiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin sa'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subuh tadi kurang lebih jam 4 Ustaz, almarhumah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, yang mana beliau saat ini masih berumur 50 tahun. Beliau meninggalkan suami dan seorang anak. Dan di masa-masa terakhir beliau sangat aktif juga berkegiatan. Beliau adalah salah satu notaris di Makassar ini, dan beliau juga alumni dari beberapa sekolah dan SMA-nya. Beliau sangat aktif berkegiatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari dapat menghibur keluarga yang tinggalkan. Kita doakan sebentar pada akhir tausiah ini, ajarkan semoga almarhumah dapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, cara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adinda Gunawan dari Pembangunan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari keluarga almarhum. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Andi Yadi Bahtiar. Yang hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT, di mana pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di malam ini menghadiri acara takziah pertama dan terakhir atas meninggalnya adik kami Siti Nur Asmi Jamaluddin itu. Demikian pula tentu senantiasa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pembelajaran kita di dunia ini agar kita selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Pak Ustaz dan saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Tentunya tadi pembawa acara sudah sampaikan bahwa sekitar dengan satu tadi almarhum dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu disebabkan karena sakitnya orang bilang kanker, sakit kanker. Dan alhamdulillah kami keluarga merasa bahagia karena selama bulan puasa almarhum ini tidak ada kalanya. Alhamdulillah kita syukur dengan kondisi yang begitu berat, susah untuk kita masukkan di dalam masukkan di pikiran kita melihat kondisi yang begitu. Tapi tentunya dengan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki, dia bisa melakukan puasa satu bulan penuh. Inilah yang menjadi kebahagiaan kami keluarga bahwa almarhum bisa melaksanakan rukun-rukun Islamnya dengan baik. Dan kesempatan ini juga tentunya saya mau berterima kasih kepada
pada pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, pengurus pusat IKA SMP Negeri 3, pengurus pusat IKA Semada Makassar, Dekan Fakultas Hukum Unhas, keluarga besar Pramuka Unhas, Kepala Badan Pendapatan Kota Makassar, dan saya mohon maaf apabila masih ada yang tidak sempat saya sebut. Tentunya doa-doa mereka kami harapkan. Dapat tidak ada lain. Jadikanlah doamu sebagai sejarah. Itulah yang kita harapkan, kami keluarga harapkan doa-doa dari Bapak Ibu agar almarhum Asmi bisa selamat dalam perjalanannya. Tentunya saya juga tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada Ibu Bapak bahwa di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam pergaulan persahabatan, baik di dalam kelompok-kelompok ikatan tadi maupun kepada keluarga tetangga, bisa juga kepada tetangga, kita mohon kiranya bisa dimaafkan kesalahannya yang mungkin tidak disadari atau disadari dilakukan, kiranya dapat dimaafkan. Dan sangat penting pula, bosan-bosannya saya sampaikan bahwa apabila ada utang piutang yang terjadi, yang dilakukan oleh almarhum kepada Bapak Ibu, kiranya dapat disampaikan kepada kami untuk kita selesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Tentunya juga berharap pada waktu sebentar memberikan pencerahan kepada kami supaya kami keluarga bisa tabah menerima coba. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, cara yang malam hari ini adalah tausiah yang insya Allah akan disampaikan Al-Ustaz Haji Arifudin Dewa SAG MAG atau biasa dikenal Ustaz Ali. Dengan hormat dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang sama saya hormati,
Pertama, ungkapan memuji segala bentuk kebesaran ilahi Rabbi, Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan maupun kesempatan untuk bisa datang bersama bertakziah, membagi duka berpulangnya ke rahmatullah almarhumah saudara kita Siti Nurul Asmi, yang mana kita tahu semua dan saya baca papan di atas, ternyata beliau adalah PPAB atau biasa disebut dengan mungkin notaris. Setidak-tidaknya inilah hidup dan kehidupan yang senantiasa silih datang berganti. Hari ini kita yang masih hidup masih mampu menyorot di mata. Hari ini kita yang masih hidup, mulut ini masih bisa berucap, masih bisa makan, masih bisa minum. Hari ini tangan kita masih bisa menyentuh, masih bisa bergoyang, bahkan kaki pun kita masih bisa melangkah. Almarhumah ibunda kita, saudari kita Nurul Asmi ini, panggilannya siapa? Ami. Kan rata-rata orang punya panggilan. Kalau biasa kan, kalau terlalu panjang nama, panggilannya Ami. Ada tuh biasa perempuan, nama samarannya lebih hebat, Tasha. Bilagi KTB-na ide Mantasia. Subhanallah. Tapi itulah hidup dan kehidupan. Almarhumah berangkat meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Yang pasti kita akan menyusul. Yang pasti kita akan ikut. Yang pasti kita juga akan mati. Saya tidak tahu siapa berikutnya besok. Yang mengaji kan? Yang shooting kan? Atau yang protokol? Atau mungkin saya? Tidak ada yang bisa mengelak dari kematian. Karena kematian itu kan sifatnya pasti. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut yang diutus oleh Allah tidak pernah memandang siapa kita, cantik, ayu, molek, anggun, kurus, gemuk. Semua orang pasti mati. Saya kiranya orang gemuk-gemuk belum dimati, mungkin Jalal belum dimati. Artis. Hanya orang-orang cantik tidak mati, mungkin belum meninggal hidupnya. Sudah beres. Nikah bila. Mati semua itu. Nah, itu kan tidak tahu. Yang penting kita takuti sekarang, banyak di pahalanya. Jangan sampai lebih banyak cerita kosong. Karena kemarin waktu dibuka, ditutup di masjid, banyaknya orang marah-marah. Apa ini? Kenapa masjid ditutup? Kenapa mal dibuka? Begitu masjid dibuka, ikuran orang. Saya ingin ini. Oh, di Facebook itu penyerangan kiri kanan, apalagi masalah corona ini, Masya Allah. Orang-orang semua pada cerita. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana pandangannya dengan corona? Corona itu ada, tapi tiada. Ada karena ada korban, tiada karena tidak kelihatan. Korbannya juga macam-macam. Di belakang rumahku 4 korban. Entah benar apa tidak, Allahu Akbar. Tapi kalau saya bukakan ini, ada benar. Pertama, bekas iparku. Karena sepupu satu kali punya istri, cerai. Jadi kan dia bilang bekas istriku. Jadi saya juga bilang bekas iparku. Iya. Saya ketemu 1 minggu di lorong. Kalian apa, Ki? Kalau begitu. Dia sudah operasi. Operasi apa, Ki? Usus buntu. 1 minggu kemudian, usus buntunya ini infeksi. Lagi masuk rumah sakit. Meninggal, Ki. Langsung COVID. Besok ada semua. Astrolog kan dari langit. Putih-putih. Itu semua. Disterilkan, Ki. Orang bilang, air, setelah
Ini 4 hari yang lalu, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dari fraksi itu P3, Bapak Safi Inur, meninggal dunia 10 tahun di lumpuh, stroke, mati dunia, COVID. Jadi macam-macam. Akhirnya masyarakat juga tidak bisa percaya karena pemerintah tidak transparansi. Gubernur keluarkan lagi kebijakan, siapa camat darurat tidak serius, copot. Untuk bicara begitu Pak Bu. Malas darurat malah kunci mati. Kalau ada gampang kompito itu baru kan lucu yang kita lihat wabah virus di Wuhan dengan virus yang ada di Indonesia, beda. Di Wuhan, dia orang berdiri begini gitu, di video, mati. Di bandara, mati. Kita di sini kan saya totoa. Sampai saya tadi lagi saya baca di tagline, Menteri Pendidikan mengisyaratkan pegawai yang di atas kepala 45 dapat dulu masuk kantor. Bagi Anda itu pegawai yang umur 45. Hancur lagi deh hidup. Yang kita berdoa, mudah-mudahan ini semua selesai. Karena kita juga bingung. Lebih hancur lagi kita ustaz. 2 bulan lagi tidak ceramah. Saya tidak ceramah itu dari tanggal 23 Maret. 41 acaraku semua batal di 41 titik. Untuk peringatan Isra Mi'raj. Masuk Ramadan. Anak-anak di rumah saja. Idul Fitri di rumah pagi sekali ceramah. Subhanallah. Tapi inilah hidup. Itu Tommy bisa kita cerita nanti. Masker belum bisa dihilangkan. Saya tidak pakai masker, mohon maaf karena ceramah. Saya tidak tahu kalau pakai masker. Tapi kan ada juga biasa pulang. Cuci tangan bagus. Padahal kalau kita analisa Pak, organ tubuh manusia yang paling bersih 2. Ini telapak kaki. Bersihnya kan? Seandainya putihnya tanganku ini sama putihnya di wajahku, gagal. Cuma I'm sorry, this hand black and white and face black. Ini orang tidak ngerti. Oh di sini. Makanya jamaah yang dimuliakan disuruh saya cuci tangan. Sudah, cuci tangan saja. Nah kalau kuman di sini, tidak ada di gampang orang hidup di kampung-kampung, lebih khusus petani. Coba perhatikan petani. Kalau jam-jam 12 kita lewat, nah ada orang berkebun atau bercocok tanam, coba singgah. Karena saya pernah pulang ceramah dari Belopa, pas masuk sidang jam 12, kuliah orang-orang menanam padi, kita aja ke sopirku, pikir kok, ya Ustaz, foto-foto dari petani, tiba di situ masuk ke di sawah-sawah, konten celanaku, teman bahasa Bugis, bingung bang. Tadi pengengapu, mana? Mati bahasa Bugis, boleh gini kok, tak kalah. Orang Bugis kan cuma ngerti-ngerti, tapi kalau sudah bicara pusing banget. Makanya bahasa itu bahaya itu bahaya. Bayangkan kalau tukang batu orang Makassar, baru mandornya orang Bugis, baru jam 12 siang, baru mandor kadang-kadang bilang begini gayanya. Dia subuh pajain itu pasti udah mati kok. Pakai pajain ini. Orang Bugis pajai berhenti kok. Orang Makassar TKW. Tidak ketemu itu. Begitu saya turun ketemu itu orang, gue lihat, dari jauh gue lihat ibu-ibu bawa rantan. Mana gini? Coba dulu, matikan nyala rokok. Ini kunci karena selama lockdown dorongku dikunci, jadi tidak bisa ada masuk. Jadi kalau tidak mau dikunci tidak bisa masuk aja. Subhanallah. Tidak lama kemudian datanglah istrinya bawa rantang. Saya tanya, begitu datang istrinya, mana nak? Ya,
Begitu suaminya penuh lumpur ini tangan, dia cuci kan pakai yang namanya air leder? Dia pakai kayak yang namanya antis? Tidak. Dia pakai kayak jenis-jenisnya? Tidak. Di mana dicuci airnya? Di situ di air keluar. Tisu, Kak. Makan itu. Nyaman baru berbuka, dia udah dengan mangga. Wow, favoritku memang. Nyaman dengan ikan teri. Ada. Saya bilang teman kok dia juga kolesterol ini kasih pikirkan, jangan kau pernah pikirkan itu penyakit. Begitu kau makan, tidak bisa kau makan kolesterol. Seluruh malaikat di langit teriak, amin, kolesterol terus kok. Tidak bisa. Begitu makan kari kambing, apalagi yang begini malah ngatur mati. Ibu-ibu itu. Oh, makan ini, tidak makan saya kambing. Tahu lah kok kambing. Kambing itu kan enak. Orang Arab seandainya kambing membunuh, nanti semuanya orang Arab. Makanya kalau makan makanan yang sifatnya menakutkan, pakai doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya Allah, saya makan ini makanan, semoga menjadi obat bagi segala penyakitku selesai. Saya apapun aku makan. Satu ikan tidak kumakan selama hidup. Ikan suluk tidak kumakan. Iya, karena saya tinggal di jalan suluk. Masih jalan itu kumakan. Subhanallah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Qul yatawafakum malakul maut. Begitu malaikat maut tiba, almarhumah di sini meninggal di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Oh, Siloam. Di situ. Ada proses pencabutan, namanya sakarat. Kalau ada orang sakarat, jangan pernah cari orang pintar, tapi usahakan dicari orang alim. Orang pintar sama orang alim beda. Orang pintar itu belum tentu alim, tapi alim orang berilmu pasti dia pintar. Kalau orang pintar jadi panggil kan orang sakarat macam-macam banget. Ada yang kadang gelisah. Ada yang kalah cuma, apalagi kalau di kamar ICU. Oh, macam-macam itu. Kalau orang pintar lu panggil, pasti dilihatin. Gaya ada gitu. Kenapa dia? Kalau lihat-lihatin itu susah mati. Kalau kuliah yakin Yesus mati, berapa bisa? Kayaknya tuh masih ada nih anaknya tidak ikhlas. Masih ada anaknya tidak ikhlas. Ayo lompat dari belakang hati gebo. Woi salah. Kenapa? Perawat tua. Tidak ada lagi. Bagaimana punya hati dan anaknya? Makanya kalau ada orang sakarat, kita mau yang tampil sebagai orang berilmu, orang alim. Ustaz, apa kan dibaca itu? Gampang sekali kalau lihat kalau orang sakarat, kan matanya itu kadang ada yang tutup, ada yang buka gini. Kalau dia cuma sayur-sayur, tiup lagi. Kalau kita tiup, nah dia begini, masih ada harapan untuk hidup. Kalau kita tiup, nah matanya sudah tidak berkedip, dia pergi jauh. Ambil ini. Dan rata-rata kita diambil itu suhu. Kalau kita tiup jam 8 malam, nah sudah tidak berkedip, dia pergi jauh-jauh. Antara 3, 4, 5 selesai. Karena proses berlanjut. Yang bahaya itu kalau kita tiup matanya, tiba-tiba ada balas. Gaya ada gitu. Itu kan tidak mungkin. Ikra'u mautakum Yasin, kata Rasulullah. Bacakan olehmu Yasin, orang yang akan mati. Makanya kalau baca Yasin, ibu, bapak, tolong. Yakin belum menangis. Tahan dulu, tahan. Tahan saja dulu. Baca Yasin perlahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Perhatikan kalau yang sekarat
gelisah. Oh, berarti diganggu setan. Karena waktu Allah perintahkan qul yatawaffakum malakul maut, hei malaikat maut, ambil kami kembali ke pangkuanku. Ternyata ini berita, iblis dengar. Maka iblis kumpulkan teman-temannya. Jadi anggaplah saya iblis dah. Saya bos. Kita setannya. Apa kata iblis? Setan, jebot. Turun ke di Siloam. Kenapa itu? Itu Nurul Asmi, Yami. Kenapa? Dijemput. Jadi, ganggu. Supaya dia tidak bisa mengeluarkan kalimat La ilaha illallah. Maka setan kumpul. Sehingga kalau orang alim pun panggil, maka dia pintar. Oh, usir dulu setan. Ustaz, bagaimana kalau mengusir setan? Apakah seperti mengusir ayam? Hush, hush. Agak pada balas kau, hush juga. Lari maku. Nah, sekarang setan itu macam-macam. Saya tanya, pada dibikin takut. Di rumah sakit ini apa? Faisal. Satu ketika ada teman mertuanya sekarang. Punya lagi. Dan telepon kalau rumah. Jadi siapa dulu? Ya. Sudah pun belum ini. Belum 3 hari dah. Ya. Sudah kebaca keluar di taman-taman kan duduk. Begitu saya di taman-taman duduk main handphone, teman bilang, saya ke belakang orang KTM, saya di sini. Sejak main itu, aku di belakangku. Perasaan aku ada orang lewat. Adik, bulu rumah berdiri. Kalau orang itu pegangku. Tidak lama kemudian temanku juga muncul. Kenapa bu? Saya dibikin tahu ke sini. Jadi, kenapa tidak pergi bu? Tidak mungkin tahu saya dibikin takut. Baru saya lari, saya kan ustaz. Kasih dekat saya tahu ya ustaz Al-Orang. Subhanallah. Akhirnya kita pindah juga ke kafe dulu. Nah di situ kita duduk. Masya Allah. Makanya jamaah yang dimuliakan. Usir setan 4 bacaan. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Ayatul Kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bahkan Rasulullah menganjurkan siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum ia tertidur, maka besoknya itu kau akan melihat apa keinginanmu dan Allah akan kabulkan. Ini kita dengan doa. Bismika Allahumma ahyan wa bismika amut. Tidur. Tapi susah kita baca tidur berdoa. Begitu kita di tempat tidur, kita sendiri-sendiri, kisah handphone jadi main. Baru cerita di Yepeng. Cerita di Yepeng. Kenapa kok bisa hamil, Kak? Suster, bagaimana kita tidak hamil? Obat baru di mulut, celana sudah dibolurkan. Epeng. Masya Allah. Makanya jemaah yang dimuliakan tabi. Begitu kita baca mengusir setan, Fatihah perlahan aja baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sampai waladhdallin. Pindah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai habis baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanu rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi sampai la yukallimu sampai selesai. Maka syaitan itu lari. Setelah itu perhatikan ya, kalau dia sudah mulai, apalagi kalau dia sudah menoleh nih ke samping kanan, air matanya mengalir, pertanda panik. Yang lalu bilang, udah lihat ya, apa mau dilihat? Bukan kau udah lihat tuh malaikat maut, ada di mana mau tahu? Karena di belakang itu malaikat maut ada. Jadi kalau ada orang tekanan begini dan mengalir, pindah ke jemaah. Karena di situ malaikat maut lewat. Nah, kalau nu halangi, malaikat maut geng-geng, kau udah jauh. Subhanallah. Setidak-tidaknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah terjadi proses pencabutan. Ingat, tidak ada satu manusia pun di dunia ini
yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Apa tuh saya ustaz? Apa tuh kita lagi pengacara aja? PPAT yang pun juga. Pasti kan ada apalagi kalau PPAT notaris, saya mohon maaf. Yang disebut namanya karena notaris puskastek. Kebetulan kantornya temanku yang kantor parkiran itu 2 tahun ini tidak selesai. Dilupa, saya ditelepon dari Jakarta. Bro, posisi di mana? Udah baca Makassar mas. Udah kalau boleh nggak? Kenapa? Ke kantor belum ada sertifikatnya. Loh, siapa yang ngurus? Ini di mana? Jalan ini. Kasih namanya. Saya ke sana. Saya cuma perkenalkan diri. Mohon maaf, saya Haji Argut lewat. Saya ditugaskan untuk mengambil sertifikat yang 2 tahun. Kalau kau macam-macam sama saya bilang, saya suruh cabut di sini. Jangan begitu, Pak. Oh, jangan begitu. Mana ada sertifikat? Ini jam, ini menit. Kalau kau bilang ada di BPN, maka saya telepon kepala BPN. Karena kepala BPN, temanku. Sama-sama kecil. Makanya waktu kemarin itu kasih nikah, suruh mengundang gitu. Dr. Haji Andi Bakti, Jupri SHMH. Sama-sama kan dulu kecil-kecil. Masih sama kan dulu. Tapi kalau kita masih kecil, belum ada jadi orang. Bayangkan kalau kita begitu. Tidak. Jangan tidak di kampung orang bersih. Karena ada tuh biasa orang itu subhanallah di sini titik 2. Apa gunanya titik 2 di sini? Kalau di sini gelap. Oh subhanallah, dia perempuan dah ilaha illallah. Biasa-biasa gampang hidup. Hidup itu nikmat. Kalau kita rasakan kenikmatannya itu hidup. Jangan mau dipermainkan oleh hidup, tapi coba kita mainkan ini. Tidak susah. Tidak ada jalan bersih itu. Bahkan jantung selalu kotor. Sudah kisah kotor, istighfar saya kotor. Ibu dia apa? Kita manusia biasa dan manusia itu tempatnya kesalahan. Setidak-tidaknya pada saat kita diambil nyawa, tidak ada satu manusia yang tidak merasakan bagaimana disucinya Rasulullah. Dan kalau Allah perintahkan malaikat maut, cabut kaki itu Muhammad. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kembalikan ke pangkuan. Malaikat maut datang. Rasulullah sudah sekarang. Rasulullah menolak. Tahukah itu malaikat maut? Ya. Kau datang ke rumahku bertamu atau mencabut nyawaku? Dua-duanya. Saya datang bertamu sekaligus mengambil nyawa. Masa? Kenapa kau datang sendirian? Mana Jibril? Oh Jibril di atas langit Muhammad. Menunggu rohmu, menunggu jiwamu, menunggu hatimu, menunggu nyawamu. Rasulullah kalau panggil Jibril turun Jibril karena perintah Allah. Terjadi proses pencabutan. Waktu Jibril mengapa malaikat maut mengambil nyawanya Rasulullah, Jibril berkata, "Wahai malaikat maut, pelan-pelan yang perlu kencang." Itu pun Jibril membuang wajahnya ke belakang. Tidak mau melihat wajah Rasulullah. Sampai Rasulullah berucap, "Jibril, mengapa bisa kau membuang wajahmu di hadapanku?" Kata Jibril, "Pandang Jibril, lihat dia Jibril." Kata Jibril, "Muhammad, saya tidak kuat, saya tidak dapat Muhammad, saya tidak bisa menatap wajahmu dalam keadaan sakitnya proses pencabutan ini. Coba diminta di hadapan Allah agar rasa sakit itu dikurangi." Ingat, dikurangi, bukan dihilangkan. Rasulullah berucap singkat, "Allahumma a'anni ala sakaratil maut." Ya Allah, tolong diriku ini dari sakitnya sakaratul maut. Coba dipikir, Rasulullah merasakan sakitnya, apalagi kita. Makanya kalau pengurus masjid yang disuka lihat-lihat orang. Apalagi muadzin ngapain? Sekarang masih banyak orang mirip. 4 laki-laki ketemu. Yang satu tanya temannya, "Pengurusnya mau tamu nih? Tidak patut menjawab, tidak.
Apa resepnya? Oh, kalau mau tidur itu minum jus wortel. Oh. Tahu ya? Kenapa sekali kulitmu? Oh, kalau malam itu biasa kakak minum jus-jus yang namanya melon, kucampur yang namanya mendike. Semangka. Masa? Yang satu temannya tanya, kau ya bagusnya kulitmu juga. Oh, saya kalau malam itu biasanya minum jus orange. Kucampur-campur biasa dengan markisa. Yang satu kemudian dia. 3 orang temannya lagi. Kau ini besarnya perutmu. Jus apa kau minum itu? Teman yang satu ngomong, saya juga besar perut karena kalau sore minum jus apa? Jus tala. Kapan lo itu? Masya Allah. Jadi sekarang malu kepada jus tala. Masya Allah. Makanya kalau ada peminum maju di masjid azan, hayya ala sholat. Pengurus masjid yang mau kopi. Tidak jumpa. Salah pengurus. Karena menilai orang. Itu menilai orang. Maghrib, datang miseng, azan miseng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isa, datang miseng. Ada lagi baru gaya makan ambil. Boleh pala lagi lo karena ini kan longgar ke dia. Pengaruh jus pala. Isa dia akan alamak kan diambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah sampai Isa, ada deh masuk di dalam. Di sini rumahnya di situ ketuk-ketuk. Ketuk istrinya, Lina. Oh, Lina. Keluar ke Pak RT. Woi, di sebelah rumah nu. Apa lagi Pak RT? Dapat kasih pita. Ada yang bisa diketuk. Berurusan dengan PBAD. Kapan kau berurusan dengan PBAD? Berarti wajib jualan dan pada tebala. Selesai. Masya Allah. Sekalinya sudah mabuk jam 10, tidur di rumahnya. Jam 4 baru bisa mandi. Masih bisa subuh. Nah, sih. Ala Madinah ambil. Ini pengurus masjid. Gimana ini bayangkan kalau dia di gaya Madinah ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada disabda. Hayalah. Lebih berjadi. Mikir apa? Saya boleh terima masjid itu orang-orang tua begini. Gitu. Dia hari Jumat dia bisa protokol. Dana. Saya kadang pergi ke situ, ke situ orang-orang tua begini. Itu dia mudah-mudah begini. Masa saya ingin mana batu-batu juga. Begitu ke batu-batu di masjid, corona ini. Kalau sekarang di Indonesia tidak mulai penyakit corona. Tidak ada tipes. Tidak ada jantung. Mana jantung kok corona jatuh. Makanya minta di hadapan Allah ini tahun, ya Allah jangan kau berikan dan timpakan penyakit di hadapan ya Allah pada tubuhku ini ya Allah. Seandainya COVID itu dimakamkan di kalau ikut tunjuk pada keluarga anak, saya mau tunjuk aparat pemerintah, jadi itu nih keluarganya. Siapa tahu, bayangkan kalau suami tidak menikah. Rata-rata istri kalau mereka ke suaminya pasti diusai. Saya mohon maaf, suaminya almarhum. Tapi rata-rata juga suami kalau meninggal istrinya tidak pincang itu. Tidak pernah balik laki-laki pincang karena istrinya meninggal. Yang paling banyak itu kuliah yang bulu-bulu. Dan kami teman melayan, Paulin, ibu lama. Saya mau
santoko. Subhanallah. Nah makanya hadirin, terjadi proses pencabutan nyawa. Nyawa dicabut oleh malaikat maut. Dan malaikat maut kalau sudah ngambil nyawa, kita pun dianggap mati. Husnul khotimah. Ada ciri-cirinya pada saat kita melayat. Makanya kalau melayat, kita bukan ini penutup. Semakin banyak orang buka penutup mayat, maka almarhum almarhumah pun semakin terhindar dari siksaan kubur. Kan sekarang kalau kita kemarin almarhumah di mana mayat? Di sebelah sini, ya? Itu kan orang semua datang melayat. Tapi yang paling banyak di dalam ibu-ibu semua. Udah itu sadar. Ada yang buat status melayat. Tuh. Bagusnya kalau kita sudah melayat, ini penutupnya mayat ya. Buka ini. Perhatikan. Kapan ia husnul khotimah? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa kalau orang yang namanya husnul khotimah, terlihat di raut wajahnya itu kayak orang tersenyum. Tidur husnul khotimah. Apalagi kalau ada air di sini mengalir, semakin kolam, maka air itu semakin ada. Maka itu ciri kedua husnul khotimah. Yang ketiga, hidungnya agak membesar. Kapan membesar ini berarti itu ciri husnul khotimah. Kalau dia mati dalam keadaan laknatnya Allah, di sini ada air mengalir. Bahkan kemudiannya kayak orang itu ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan tersiksa. Ketiga, dia punya kulit badan itu hitam, bukan kebiruan. Kalau kebiruan itu kan jantung biasa, pembuluh darah kecil. Ini hitam putih. Sekali, oh dilaknat. Kenapa bisa? Mungkin waktu hidupnya lidahnya tidak pernah jaga. Apalagi kalau tinggal di lorong begini, baru dibeli kulkas 2 pintu, dibawa bersama mobil Panasonic, semua tetangga pada pintu keluar. Bikin saya status di grup untuk tahu Haji Sumi 2 pintu, saya rencana mau beli 4 pintu, tapi pintunya gorden. Jangan siapapun orang beli, kalau kita senantiasa lihat orang beli apa-apa, dalam saja air liur. Ya Allah, tambahkan itu biar kita bisa beli. Nanti seperti saya. Di Lampung sama mobil Honda Civic ya 2 pintu, ditolong. Berdoa ya Allah, berikan doa rezeki supaya bisa kedua mobil 2 pintu. Ya Allah kabulkan nih. Belikan kemarin mobil pintu. Itu beli. Masya Allah, mereka beli pikir secara doa. Setidak-tidaknya tabe. Makanya kalau kita melayat, oke, buka penutupnya mayat, kalaupun selesai kata-kata almarhum dimandi. Dimandi apa? Hingga panikan tuh. Kita tahu kenapa panikan terbuka. Kenapa dadi terbuka. Dan kenapa berwajib buka. Tahu? Tidak tahu? Saya pelakunya. Kalau mau tahu. 2005 kala itu pemerintah kota lagi adik-adik membangun rumah Usnawalete. Saya anggota DPR kala itu ketua komisi C yang mungkin di sekitar utara kota. Saya tidak jauh jadi Pak Wali. Masa saya Rusunawa jadi buat? Saya berkelakar jadi koran. Harusnya wali kota juga berpikir untuk buatkan kita kuburan bersusun. Pak Ilham kala itu lihat dengar, kali bawa malam. Perlen, mana mau? Lu nggak mau nih? Kita ketemu, siap? Kapan? Sekarang. Apa yang punya telepon? Enggak dulu. Kesana bunyi telepon. Sampai lupa itu. 2 wali kota sebelumnya, Malik bin Masri dengan Amir bin Maula almarhum yang menutup. Saya cuma bicara Pak Wali KB.
Buka itu buat surat keputusan SK wali kota, insya Allah praksiku akan backup praksiku akan di depan kalau ada orang yang macam-macam. Baiklah dia bilang, bagaimana itu hukumnya? Di Ma'lak di Baki Madinah, Ma'lak dari zaman dulu sampai sekarang dipakai. Cuma kita tahu yang salah. Kasih kita enak. Padahal kalau tidak dikasih kita disusun saja rapi-rapi, begitu. Tapi kita sekarang gak ada. Makin di makna baru beli kayak izin dan style like it. Waktu hidup di rumahnya, Roman Sinabaku. Salamin pergi kalau tidak mau orang tua kita selamat di kubur, macam almarhum berapa anak yang tadi? Di mana? Dalam perempuan, suaminya mana? Suaminya itu. Karena kan syarat kubur paling bagus itu anak paling dekat laki perempuan. Oh berarti belum bersuami ini? Berarti suaminya yang itu orang dipanaikan ada ya pakai baju begitu, baju koko, yang mereknya, bermerek ini, bermerek ini pakai, ada merek atau baju koko, sudah, tidak kamu yang baca, panaikan bagian dalam ini, pas lewati ke blok, turun ke bawah sedikit. Sebelum ke blok. Oh di sebelah sini, samping sana seperti perumahan pemukiman. Berarti di sini lorong samping di situ. Kau tahu kalau kuburan kaya? Karena pekerjaanku. Kan terlalu banget. Apalagi baru lagi nggak ada tembus karena perjalanan kubur. Semua makanya besok kalau kita ziarah kubur paling bagus itu hari Jumat. Sebelum matahari terbit. Tapi bagusnya lagi kalau kita secara kubur itu jam 2 malam. Dan tidak boleh kita masuk rombongan satu-satu. Dan karena kita kan tolong. Artinya habis sholat subuh paling bagus sebelum matahari. Masuk ke ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa? Kan di sini banyak orang bilang, ajam mau ke ziarah kubur. Kenapa Rasulullah anjurkan diberi salam? Karena orang di dalam kuburan itu masih hidup. Tadi dibaca oleh beliau. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah ingatkan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu jangan pernah kalian mengira dia itu mati. Bal ahya'un, dia masih hidup. Walakin la tashkurun, cuma Allah tidak berikan ilmu ke sana. Hanya kalau ziarah kubur di besok, kalau bagus ini misalnya anggap misalnya Assalamualaikum ya kubur. Aja nanti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah selesai itu angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya Allah ya Rabbal alamin ya Tuhan kami. Saya berada di atas pusara istriku ya Allah. Saya memohon kehadirat-Mu ya Allah. Ampuni almarhumah ya Allah. Kasihani almarhumah ya Allah. Jauhkan almarhumah ya Allah dari segala kesengsaraan alamul kubur ya Allah. Jauhkan almarhumah ya Allah dari segala sempit hapitnya alamul kubur ya Allah. Dekatkan almarhumah ya Allah dengan segala rahmat dan cahaya nur-Mu di alamul kubur ini ya Allah. Kalau orang tua kan ditambah-tambah malu. Misalnya kita ziarahi orang tua ini. Allahumma rabbana ya Allah ya Rabbal alamin ya Tuhan kami. Ampuni ibuku ya Allah. Kasihani ibuku ya Allah. Berikanlah ia kenikmatan di alamul kubur ini ya Allah. Ya Allah, inilah ibuku ya Allah yang telah membesarkan diriku ya Allah. Karena dia tahan laparnya ya Allah hanya untuk mengenyangkan kami ya Allah. Karena dia tidak tertidur lelap ya Allah hanya karena untuk menidurkan kami anak-anaknya ya Allah.
Karena orang tua kita kan kalau sudah meninggal tidak masih dikubur, makanya alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Kalau kita masuk ke akan tidak ikut lagi. Tidak mungkin saya meninggal sebentar pakai kopiah ini. Tidak mungkin jam tangan ini aku pakai. Tidak mungkin saya bawa handphone. Kebaikan bawa ke handphone. Baru kita status di WA. Gelap dan gelap. Ada orang dari jalan bagi kau, mana Ki? Pasti saya jawab. Kerja Ustaz. Mati bang. Tidak ada harta menemani, paling baju perlengkapan mayat belum ada di departemen store. Matahari belum menyiapkan, Ramayana belum menyiapkan, harapan baru pun tidak ada. Yang ada Basara Kalimbu sama Basara. Apa sih? Baik. Di situ tertulis perlengkapan mayat and no discount, no picture. Kalau kita belanjakan berapa? Dan saya lihat sekarang ini kan orang belanja online kadang-kadang daster. Ayo guys, beli guys. Daster guys, bukan lagi pesan apa. Ayo guys, silakan pesan sama saya. Ini perlengkapan mayat. Laki-laki yang 400.000, laki perempuan 550, lengkap di dalam. Sampo cuma satu saset samsil. Tidak mungkin kau pakai lagi Dimension 3 in 1 yang 100 ml. Tidak mungkin kau pakai lagi hair dryer. Kamu gunakan sisir kecil-kecil. Parfummu yang hari ini kau pakai Menso, atau mungkin yang namanya Bulgari Blue, atau mungkin Bulgari BLV, atau mungkin Tuan Tu, atau mungkin yang namanya Hermes. Kalau mati kau tabe, kapur baru, titik 3 biji, ditabur. Kemarin lagi semua di dekat rumah. Ya ada lumayan. Kapur baru sekutuku. Karena mobilku habis di kabelnya digigit tikus. Untuk ke bawah ke Honda, dia pada Honda lima. Ini lagi ongkos, tetapi Allah Maha tahu. Kenapa tuh saya berdiri di kantor kamu belanja? Ada orang di belakangku. Kebetulan kontraktor. Dari belakang. Karena kan tidak mau luruskan karena puntung ya. Ya kan? Bisa kunci kapan? Bisa pergi sombong. Ya apa? Balik ini ke kota dia. Kenapa bintang? Gigit-gigit. Tapi kan kasir dan selesaikan. Ini alhamdulillah. Mati keset namanya. Ini mendingan aku gratis lah. Kan berdoa ya Allah berikan. Ini bayangkan 2 bulan kita sampai kemarin itu nggak ada wartawan terbuka. Yang mau buka nanti bilang, oh, no, saya tidak mau buka. Kalau pengalaman kan, oh sudahlah. Kalau Ramadan itu ya 2 tahun lalu itu habis kacamata 128. Tahun lalu saya beli 1 mobil. Jadi mau berapa pun dapat. Makanya kau yang gadis tadi cari dalam suami seperti yang aku. Tidak dapat. Kalau suami yang mencuri. Kita juga laki-laki mohon maaf. Ini suka pukul istri kasihnya ini kok. Mana kau biasa laki-laki. Jangan biasakan ini tangan. Ibu-ibu juga kalau marah suaminya tuh kapan jiwa obatnya ludahi. Tapi pada saat dia tidur. Kenapa pada saat dia tidur? Tapi coba ya kalau dia tidur. Bacakan doa. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi ya Allah. Ingat, air ludah itu obat paling jahat. Terbukti Umar bin Khattab bersama dengan Rasul dan Umar bin Khattab dan Abu Bakar Rashidi. Pada saat Rasulullah mau berangkat hijrah, dia naik ke Jabal Zur. Di tengah pertengahan jalan ini kan gunung ini muncak tinggi. Umar katakan, ya Rasulullah Muhammad dengan Abu Bakar Tabedi, kalau bisa tinggal di sini dulu, izinkan saya naik ke atas untuk melihat, jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan. Rasulullah katakan silakan naik. Umar naik kuat-kuatan, tiba di atas, karena gua itu kalau kita dari jalanan di rumah kalian tidak kelihatan goanya. Nanti kita putar ke belakang ke sana, baru nampak. Itu pun tidak bisa dimasuk kalau begini, harus dijongkok. Umar jongkok, 2 tangannya ini, pegang ke bibir gua.
Begitu dia samping kanan, alah. Ternyata di sini digigit kalajengking berbisa umat. Karena kalajengkingnya guru, berarti bisanya hebat. Sekian menit bengkak, sekian jam bengkak. Dari kejauhan dia turun, Rasulullah lihat, itu umat. Semboyongan. Sedikit-sedikit. Tiba di depan Rasulullah katakan, Umar, apa kok? Tidak mau karena disembunyikan. Rasulullah katakan, kenapa kau Umar? Aman. Rasulullah katakan tidak. Ada apa dengan? Kenapa kau kelihatan pucat? Kenapa kau kelihatan kusut? Coba lihat tangan, kenapa kau sembunyikan? Begitu dikeluarkan ada Umar tangannya udah buka besar. Rasulullah cuma tersenyum. Itu. Jadi kalau dia Rasulullah cuma ganti tangan. Orang ganti dengan doanya. Dia baca cuma doa singkat. Cuma ulama kita menganjurkan baca Bismillah 7 kali, salawat 7 kali, baca ini doa 7 kali. Allahumma Rabbana adhibil ba'da isyi'aka syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru sabr. Setelah itu Rasul berdoa 3 kali. Kita kan kalau sakit tidak pernah bicara dengan diri kita, selalu dengan tergantung sesama makhluk. Dokter kan ketik selesai. Sedikit-sedikit ke dia kisah. Keluar di garis apa warna-warna pink. Kertasnya pusing saya. Kan kok? Kayak mau kontrol apa? Tidak kontrol ditunjuk. Asal orang tidak. Dia mesti ngerti contoh. Nah itu kalau dalam 1 bulan, dalam 1 minggu, karena lo contoh. Biasa kalau malam begini, pulang itu, tinggal makan contoh. Kalau daerah sini Kak ceramah, saya kadang tinggal di sekitar Latimojong, masuk di kantorku D3, ujungnya itu ada cerita warung, 1 mangkok 2 ketupat, bungkus 2. Itu di rumah. Dan saya tuh kalau pulang ke ceramah karena berpikir apa mau makan ini? Oh nasi kuning paling di pasar kali Veteran di ATM-nya BNI di situ 12.000 satu bungkusannya beli pisang. Nyala. Aduh tidak apa-apa kan mie ada kan kunci pusat. Biasa kalau pulang ke ceramah itu pagi saya teman keluar mau makan ayo ada kan ada. Tapi di ceramah ini kan tidak perlu kunci. Makanya bisa kalau belum menceramah kadang masih singa di warkop kopi, duduk nongki, karena kan rata-rata orang biasa kasih kak kue kalau pulang. Nah, tapi kalau di sini ya, kode, subhanallah. Makanya kita mesti kembalikan. Ziarah kubur silakan untuk bacakan dan doakan. Dan kalau misalnya orang almarhum atau almarhumah sedikit miring, berarti ada penyiksaan di bawah itu. Orang disiksa. Kalau kita buku Ibn Al-Jauziyah, judulnya itu Ruh. Di rumah itu ada 3 kitabku itu. Tapi dia tidak pernah kasih pinjam kalau malas. Lebih baik pinjam mobil 3 hari daripada pinjam 1 jam buku. Kalau buku dipinjam, tidak pernah kok. Saya juga heran. Ada teman buku itu paling enak. Benarkah manusia lebih hina dari binatang? Temanku pinjam, sampai sekarang tidak pulang. Mana buku? Ya, kamu cocok buku, tapi di mana kita beli? Nanti dulu deh, kalau beli buku kan lewat yang gitu beli buku deh. Sekarang orang tidak, makanya mulai beli. Tidak mau kasih pinjam buku. Kalau dia bilang pinjam, tidak foto-foto. Tak satu lepas dulu. Jadi kalau begini teman foto terus. Tidak beli kok. Lumayan dia itu buku. Buku itu kan nikmat juga kalau kita banding-bandingkan, alhamdulillah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu banyak memberikan gambaran tentang kematian. Tatkala roh itu mulai dicabut, tatkala roh mulai dipisahkan oleh Allah, pada saat kita masuk ke liang lahat, ternyata di kuburan itu kita didudukkan seperti ini. Dijongkokkan.
Mungkar wa nakir akan datang merembuka siapa Tuhan. Kalau tidak perlu kesukaan, bagaimana? Kalau kita kuliah di sini semua alhamdulillah, rajin salah. Tapi kadang lupa tahu. Manusia biasa nih. Tapi itu bayangkan kalau azan di masjid, hayya 'alas shalah, yang lalu ketunda-tundain. Sebet. Tapi deh. Sekarang orang kalau bahasa kan selalu menggunakan bahasa orang dari luar. Kan kita orang bahasa ini. Jadi udah enak, kenapa itu orang Bone itu yang pakai bahasa Bone ini. Padahal enak itu kalau ditanya, ini mana aku sekarang? Adanya di sini. Kan enak. Datang orang pakai, woi, tak mau orang kemana? Tak, di bawah ini malah ini loh orang sini. Tapi kan orang malah. Orang lagi mau pinjam bahasanya orang Betawi. Lo kemana sekarang? Sinampe ongkos sih gua. Begitu kamu keluar, kau panggil tukang becak. Abang, sini dong. Berapa ke sana? Kadang-kadang dia aku mana becak. Karena aja dia. Jangan mau pinjam bahasanya orang. Kita saja orang Bugis Makassar. Habis itu nama-nama Makassar kan tidak ada. Coba kau masuk di PAUD, pendidikan anak usia dini, pinjam itu absennya. Tidak ada yang kau dapatkan nama Hasna. Husna, habis. Apalagi Syamsiah. Campuni, Fantasia, habis. Kenalan kisah mengenai siapa? Iin. Masya Allah. Siapa? Sul. Dapat kau dibuki, sudah. Subhanallah. Makanya kalau di kuburan itu kan tersiksa. Kalau tidak mau disiksa keluarga tadi kubur, satu rajin-rajin disedekahkan atas nama. Jadi kalau kan cuma sedekah juga mengerti kita, yang itu begitu selalu sedekah itu orang yang datang di rumah melakop. Ada pengemis rata-rata pagi siap melakop. Bukan kita tidak antik nih. Tadi saya sudah telepon dinas sosial. Kamu banyak sekali pengemis di jalan. Bingung nggak lihat. Tadi waktu saya ke sini ada motor, orang menggitar saya. Baru lagu itu namanya. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku. Saya kan menyanyi di saya itu telepon SPB. Kan kita lupa ya pun bisa biasa bukan yang penting lagi itu kan yang penting perasaan. Lagu itu kan menjadi perasaan. Kita teringat dengan ayah ibu tak. Ayo kita coba nyanyikan lagu Makassar. Sare ku berlari mori marae karena di memanggilku nak lingkar mengerianja. Tidak ada bapak, apa dulu lagu dari Toharaha. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu, walau hanya dalam mimpi. Ada tuh orang biasa baru buat Tuhan, apa subhanallah orang itu percaya. Islam itu kan agama yang realistis. Islam itu tidak memperlakukan umatnya sebagaimana Allah memperlakukan malaikatnya. Coba bayangkan Allah memperlakukan malaikat. Sekiranya ada malaikat yang sudah pensiun, diberi. Karena pada saat dia mau ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Muhammad, terakhir datang ke bawah Tuhan salam. Pensiun. Allah ciptakan malaikat yang bernama Atid dan Raqib yang mencatat tidak punya yang namanya kejelekan dan kebaikan. Allah menciptakan Ridwan dan Malik. Tidak pernah tahu itu datang Malik ke Ridwan. Ridwan, ketika saja. Mau ke surga dulu, saya ke situ. Dan ada satu malaikat dicipta oleh Allah tidak pernah bertugas dari pertamanya sampai sekarang. Israfil, beliau sangkakala. Suruh nih. Sudah bertugas. Begitu bom, sudah kiamat itu. Tinggal ini belum pernah bertugas. Malaikat maut tidak pernah tahu itu datang ke malaikat Jibril.
Bayangkan manusia di dunia ini kan 7,2 miliar lebih dunia. 7,2. 5 miliar lebih perempuan. 2 miliar lebihnya laki-laki. Berarti kekurangan tidak balance. Kekurangan laki-laki 3 miliar. Kan hati-hati kok. Kekurangan stok. Kebanyakan perempuan ketimbang laki-laki. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah di liang lahat, mau tidak disiksa, ayo sedekahkan. Macam suaminya almarhumah. Masjid ada di dalam. Masjid sekolah. Kalau masjid luar kan, silakan. Masuk di masjid, dia tidak itu biasa kan cilengan lewat. Ya so. Salokan. Ini kan kalau di sini kan pasti waliku sini. Di sini kan paling sisa-sisa. Isaku wasa talusa. Masya Allah. Sedekah dan ternyata orang yang sedekah 2 manfaatnya, 1 bisa memanjangkan umurmu dan yang kedua menyembuhkan penyakit. Saya tanya-tanya, kenapa beliau? Almarhumah ini boleh jadi hampir bisa makan istri. 7 tahun lalu kan ini. Baru, sih. Pikir. Dia bukan ini deh. Dia kan itu main-main aku. Ternyata saya cuma kasih doa-doa ini. Kalau begitu Subhanallah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba ya kan kalau kita rajin sedekah, bukannya gitu. Coba kalau kita sedekahi kan, hebat. Ustaz, dia alhamdulillah, ini kita Ustaz yang alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti begitu terima. Alhamdulillah, Bu, makasih di banyak lalu. Kenapa corona lama? Karena ada orang tinggi status. Nenek-nenek yang disedekahi. Nenek, ini dari corona. Salam sama corona. Banyak lalu umurnya. Aku nih. Orang yang senantiasa sedekah aja umurnya. Karena orang doakan. Apalagi kalau dia sakit, bisa disembuhkan. Satu ketika ada seorang anak di rumah sakit, udah nangis. Pokoknya nangis, mamanya sudah diangkat, selesai. Dokter pun sudah katakan, dia keluar dari rumah sakit, duduk, sambil menangis, ditempel. Ibunya. Sementara dia nangis, dia dengar suara kucing 4 ekor. Dia menoleh. Pasti dia beli kayak susu. Dia kasih minum itu kucing. Sampai dia senyum. Akalnya dilupakan oleh Allah bahwa ibunya lagi sakarat di dalam. Nanti, astagfirullah. Mama sampai di dalam. Begitu dia masuk kaget di ruang ICU, kabel-kabel udah dicabut. Mati mana? Beda gitu, dan mana mama betul. Ini jadi. Di mana bicara tanya? Terus jalan apa? Kawakan. Begitu dia masuk kaget, ibunya sudah duduk. Dia mulai berdekat, dia tanya, kenapa gimana? Karena tadi itu nyawa di sini. Ada kucing lompat, kaget. Oh, ternyata itu kucing malaikat. Makanya kalau ada kucing di rumah, tahu ibu-ibu yang suka usir. Ini semuanya ini mengusir tikus. Kucing apa ini? Bu, itu kucing kalau masuk di rumah kita, aku juga udah cari sama anak. Tidak mungkin dia dicuri bersama. Tidak mungkin itu lemarimu baru mencari intan berlianmu. Dia paling masuk cuma cari cinta makanan. Apa salahnya kalau kita kasih makan? 3 kucingku, 2 sudah mati, sekarang ada lagi kucing. Dan saat itu paling hebat, namanya Nenek. Kalau kucing laki-laki, saya lagi asik-asik dampingi Pak Bupati Bobana 2 minggu, sampai 2 bulan di Bobana, tidak pulang-pulang. Pulang itu kaget. Kenapa kucing pulang seperti ini? Ternyata selama saya tidak di Makassar, tidak mau makan.
Istri berkata, tahu selalu dia ada kiai. Begitu meninggal belum tahu. Di kuburannya karena di kompleks Unas. 8 motor antar. Karena ini kunci paling pintar kalau pulang macam kalau begini kan dia belum masuk di rumah dia tunggu ya. Kalau masuk dia ikut. Kalau dia mau tidur karena di samping di dalam yang paling hebat itu ada putih hitam bolong itu namanya black. Memang tidak ada putihnya, black gelarnya. Dari kecil kupelihara. Satu ketika karena melahirkan ini kubuang. Nyawaku juga tidak tentram. 3 bulan saya tidak ketemu. Begitu masuk ke lorong, begitu ku parkir motor, itu kunci lompat. Begitu tiba di rumah, belum tiba motorku di rumah, sudah lompat lari naik lantai 2. Lama meninggal, tidak ada cucu namanya. Kedua bisa cucu. Tapi dia bagus karena dia kayak macan. Kunci biasa kita lihat namanya cucu. Kalau pergi di rumah pasti ada di luar menunggu. Dan kebiasaan kalau pulang kan, kalau sudah makan ayam, gua beli lagi di sana, kalau tidak beli makanan dia 50.000 sebungkus. Jadi kalau ada kucing-kucing dan ternyata kucing kalau ada di rumah, syaitan tidak pernah masuk. Syaitan tidak pernah masuk. Coba dibuka di YouTube. Bampakan kucing dalam rumah. Roh jahat itu lari. Apalagi kalau yang di matanya. Ini kita tidak. Ada kucing masuk dipukul atau biasa silat kalau yang parah. Ada yang pernah di Facebook itu kayak gini-gini kucing tuh. Saya maaf, tidak mau kalian pusing sih di binatang dong. Ini mungkin hidup seperti kita. Sekiranya anjing bisa dipelihara, kupelihara tahu ibu. Karena anjing itu pintar, nah. Kalau orang pertama lihat, lagi itu bunyinya. Coba perhatikan kalau orang pertama kali lihat, artinya tuh, assalamualaikum, ada. Tapi kalau dia memburu, dan kalau tengah malam dia meraung. Ternyata raungan itu tidak melihat adanya hantu, tapi dia hanya berbisik kepada Tuhan. Ya Allah, sayalah makhluk yang dinajiskan oleh umat manusiamu. Kulitku haram, tubuhku haram, liurku haram. Tapi malam hari ini ya Allah, saya lebih mulia ketimbang mereka yang tidak salah. Suaminya almarhumah, anaknya almarhumah. Kalau itu sama istrinya, cuma saya kadang kemarin satu ketika pulang ke Serapan, sekali sama bapak. Tidur kak gelisah, mau kata tahajud belum tertidur. Kuliah jam 12:30 nih, sudah benar, sholat sudah biasa. Sudah memparkan sajadaku, sudah ke sholat rakaat. Dulu jadi atas sajadaku, satu disikir itu baca. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Saya tidak tahu berapa banyak pikir itu saya baca, tiba-tiba ada suara kedengaran dari telingaku dan suara itu yang berkata, oh ingat, itu suara Bapak. Berarti orang mati masih ada di antara. Jadi suaminya almarhumah yang lupa pasir, doa, jadi khusus anak. Apalagi kalau kita lihat penyiksaannya kubur, ternyata kalimat tasbih, tahmid, tahlil bisa juga menghilangkan penyiksaan kubur. Jadi kalau lagi habis di sholat aja nih, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sama-sama Subhanallah wallahu akbar. Almarhumah di alam kubur
ini malam tersenyum. Dan seandainya dia bangun, pasti dia katakan, Ustaz, makasih dia Ustaz berikan makanan yang paling lezat. Karena makanannya orang lain yang paling lega, tatkala kita kirimkan tasbih, tahlil di hadapan Allah untuk beliau. Apalagi kalau kita juga rajin menyematkan la haula wala quwata. Satu ketika seorang perempuan datang mengadu di Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kalian anak laki-laki itu di penjara di Yahudi. Mereka minta uang tebusan ya Rasulullah. Dia tidak punya uang ya Rasulullah. Rasulullah bangkit dari tempat ini lalu tersenyum. Ibu, kau minta uang sama saya. Kau katakan kau tidak punya. Maka saya juga menjawab, aku lebih tidak punya. Tapi kalau kau mau selamatkan anakmu, amalkan ini. Kata ibu itu apa ya Rasulullah? La haula wala quwwata. Coba nanti. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Perempuan itu pulang ke rumahnya tidak makan. La haula wala quwwata illa billah. Lama diamalkan, besoknya ada orang ke rumah. Ada Yahudi yang naik. Begitu dia buka pintu, kaget. Anaknya yang di penjara, yang diminta uang oleh orang Yahudi telah kembali. Sehingga dia mengunjungi oleh Rasulullah. Rasulullah cuma tersenyum. Amalkan selalu kalimat la haula wala quwwata illa. Para notaris tolong amalkan. Insya Allah banyak berkas datang karena setelah corona banyak orang jual rumah. Tidak boleh. Jual ada dan sebagainya. Saya doakan mudah-mudahan para PPAT itu alhamdulillah bisa menyelesaikan semua. Kalau satu kali kita transaksi kita tahu ya aturan dan teman-teman. Makanya ada juga Pak Irwal gitu ucapannya. Oh iya, udah banyak. Udah tahu aja saya. Aturan tidak tahu saya. Apa tahu dia? Dia tidak tahu kapan ajal. Sekiranya ajal tiba besok, maka malam ini saya ingin berkata, maafkan kalau ada salah. Sekiranya ajal tiba sebentar sebelum saya pulang, maka saya juga bisa berucap kalau ada kesalahan di malam, maafkan. Kalau sebentar ini ajal tiba, maka mungkin saya bisa berkata, tapi kasih hidup. Kalau seandainya saya tahu ajal juga besok tiba, maka saya pasti datang ke rumah. Tidak belum mati, kalau saya ke rumah. Ipa ini. Dia panggil ke sini. Baru ada orang panggil Ustaz memaksa. Dia lupa. Kami tidak mau datang. Ada sobat tubuh. Memang ini udah kalau teman oke lah. Ya alhamdulillah. Karena saya sama Ipa sama Gisir. Sama Lima. Dia pintar. Alhamdulillah. Tapi saya lagi pintar. Jadi dia tidak. Insyaallah kapan-kapan kita ketemu lagi dan mohon maaf karena saya dapat info kita lagi di Zoom ini dan dilihat oleh berbagai macam daerah dan di Jakarta mungkin di Belanda ya dan Jerman. Jadi yang di Jerman ya paling satu jadi saya bisa tahu satu tuh istri jadi itu padahal paling dua ini ekor aus. Ya, jadi udahlah, itu kan pernah kita pelajari waktu di Jerman. Dan tidak-tidaknya tapi buat seluruh rekan-rekannya almarhumah seperti yang disampaikan oleh Ahlul Bait keluarga, kalau ada salah hilaf beliau tolong. Yang kedua, kalaupun masih ada, karena ini adalah pencatat mungkin masih ada hal yang belum diselesaikan oleh tugas-tugasnya, mungkin para PAT bisa berkumpul, lantas mungkin bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Karena kan kita tidak tahu, apalagi tadi saya dengar kemarin bulan Ramadan tuh tidak ada halangan. Bedanya anak muda ini kau berapa mau sahur? Alhamdulillah Ustaz. Itu kalau Ramadan tidak pernah sahur. Kau tahan nih, kerja 8 sampai pagi. Jangan ada kau berapa? Alhamdulillah Ustaz. Ini Ramadan satu segala. Dan kenapa menangis kemarin? Tidak menangis. 29 yang batal. Kenapa kalah?
Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya cuma memberikan syarat. Ayo para PPNT yang ada di sini, teman-teman yang almarhumah, mungkin bisa diperiksa pada perempuan di sampai selesai masalahnya orang. Ya ayo kita sama-sama menyelesaikan masalah dengan segala kearifan kita, dengan segala ilmu kita. Insya Allah Allah akan membalas segala bentuk kebaikan kita bersama. Saya kira ini saya gambarkan dan sampaikan buat kita semua, tapi mohon maaf segala bentuk kehilapan dan kekurangan. Insyaallah sebelum saya akhiri, kita sama-sama menutup dengan membaca doa surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf segala bentuk kehilapan dan kekurangan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang sangat kita mudah-mudahan menjadi penghibur buat keluarga yang juga dan menjadi nasihat buat kita semua. Atas nama keluarga besar Ibu Rasmi Polri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz. Dan kepada majelis tausiah yang sempat hadir malam hari ini juga, dan seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan belajar almarhum dirawat sampai dengan pengantar ke jalan tadi dikonekkan atas nama keluarga besar. Terima kasih sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon kepada teman dan sahabat senantiasa didoakan dan para keluarga yang meninggalkan di berkuatan sabar. Mari kita sama-sama menutup cara tausiah malam hari ini dengan dapat adalah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.